untuk teman-teman UKM dan UMKM. Untuk kali ini sesinya saya membawakan tema bagaimana kreatif di dunia kuliner. Saya sendiri dengan Ade Putri bekerja untuk Smesco, dan sekarang saya mengundang seorang pakar kuliner, seorang praktisi kuliner yang sudah senior di Indonesia, Bapak William Wongso. Selamat siang, Om. Siang. Oke, sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan teman-teman. Di sebelah bawah sini ada, kalau misalnya ditunjuk ke bawah, ada satu opsi untuk chat to everyone. Opsi ini bisa dipakai untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Jadi selagi saya bicara dengan Bapak William, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan langsung diketik. Nanti di sela-sela saya akan membacakan dan kita akan bahas satu persatu dengan Pak William. Pertama, Om, apa kabar? Baik, udah 30 hari nih. Hari ke-30. Ya. Ini kayak jadi masalah yang sama ya, semua orang harus tinggal di rumah, harus nggak boleh kemana-mana, bekerja terbatas. Bagaimana kita ngatasin perubahan yang drastis tahun lalu, 60% tuh saya keliling dalam 1 tahun, terus ini 30 hari tinggal dalam bekupon. Ya, nah ini ada Zoom, ada live chat, ada internet, jadi masih cukup inilah ya, at least komunikasi tidak terputus. Ya. Nah, ini kan dari hasil mulai orang-orang disarankan untuk work from home, kemudian di rumah aja. Tapi bisnis kuliner ini antara naik dan turun. Naiknya di mana? Artinya orang-orang yang nggak bisa masak akan memanfaatkan gimana caranya nih beli makan, berarti udah nggak bisa makan dine-in ya, berarti kita delivery aja. Tapi turun gimana? Karena saya kemarin sempat bicara dengan teman-teman pelaku industri kuliner, mereka bilang dengan tidak adanya dine-in, otomatis memang sales-nya turun, biarpun ada pembelian secara online. Karena kan pembelian online itu tidak signifikan, kecuali untuk mereka yang memang dari dulu bisnisnya sudah jalan hanya online. Nah, sekarang yang kita mau bahas tentang ini, Om. Ini jadinya orang dituntut untuk kreatif. Ketika yang tadinya kalau misalnya punya bisnis kuliner itu dituntut untuk bisa masak enak, itu yang pertama. Kedua, untuk beberapa daerah tertentu, itu yang dituntut adalah memiliki tempat yang cakep, yang instagramable, yang nyaman, sehingga orang mau datang itu untuk the whole experience. Tidak hanya makan enak, tapi mungkin, tempatnya cakep, pelayanan menyenangkan. Itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, sekarang, berarti ini kan orang-orang harus jadi lebih, ini harus ngapain lagi ya, gitu. Yang saya pengen bicarakan dengan Om William, dengan pengetahuan Om William sudah jalan-jalan kiri kanan, dan pastinya selama 30 hari di self-quarantine ini, kebetulan Om William juga suka ngobrol dengan teman-teman pelaku industri kan ya, di IG Live ya. Nah, itu yang saya pengen tahu, kira-kira nih apa aja sih yang sudah mulai dilakukan sama teman-teman? Ini ya, kalau kita lihat, COVID ini kan nggak ada orang yang menyangka. Kita ini seperti perang, tapi kita nggak tahu musuhnya di mana. Bisa di sekitar kita semua dan kita nggak sadar. Dan memang dengan ada socializing, distancing, physical distancing, terus sekarang PSBB, mungkin ada tempat lain yang lockdown. Secara universal itu memang dasar mindset-nya itu bagaimana caranya masyarakat ini dari rumah, dia tetap bisa hidup, bisa beraktivitas, bagi yang memang bisa melakukan itu dari rumah, kecuali orang-orang yang tidak bisa, yang harus standby di tempat-tempat tertentu. Nah, ini memang ada model produk service food service yang baru. Meskipun biasa, ada dulu GoSend lah, Gojek lah, apa itu bisa tetap orang suka pesan.
Tapi sekarang pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha food service atau restoran yang paling berat itu yang justru yang cabangnya banyak. Sehingga harus merubah suatu, kita lihat aja, sehingga mereka merubah polanya. Saya nggak tahu bagaimana mereka mengatasi situasi ketidakaktifan rumah makan, sehingga otomatis tenaganya yang diperlukan jauh menurun, terus meladeni permintaan-permintaan, menawarkan jasa baru, boleh delivery, ada yang home delivery asal di dalam 5 km, dia mau kirim secara gratis tanpa ongkir, ada yang tetap pakai kusen, dan lain sebagainya. Dan memang dalam satu kenyataan, kalau dalam hari pertama stay home, hari kedua yang biasa beli, misalnya contoh saya gitu, yang di Jakarta Selatan, yang biasa beli pasti kalau saya pilih yang saya kurang lebih saya kenal. Kedua, jenis makanannya yang saya bisa panaskan kembali. Protokolnya tetap, semua bungkusan disemprot di luar pintu. Sepatu nggak boleh masuk. Kalau ada yang nganter, paling digantung di pintu. Ini protokol-protokol yang kita harus hadapin situasi seperti ini, untuk kita harus sadar. Yang kita, karena seperti tadi, kita nggak tahu musuh kita di mana, ya kalau saya pilih makanan yang setiap saya mau makan, saya panasin. Jadi, ya makanan tertentu yang nggak bisa, berarti saya abaikan. Misalnya kue yang tanpa krim, saya selalu potong, saya panaskan di microwave, tapi moodnya yang defrost, bukan yang mood panas. Ya, kalau kita panasnya indikasi kalau sudah kita ditempelin hidung, berasa ada uapnya. Terus kalau yang makanan-makanan, kalau kita nggak kita oven atau kita kukus, itu udah protap yang harus kita ambil. Saya mengeluarin abon juga saya masukkan microwave di frost mode untuk dihangatkan gitu. Nah, hal-hal ini yang terjadi saat ini. Yang dulu kalau orang kirim makanan dari GoFood, ya datang terus langsung dimakan aja gitu. Nggak mikirin nyemprot, nggak mikir apa segala macam. Nah, ini two ways pihak konsumen dan pihak konsumen dan produsen makanan itu dua-dua harus menyadari hal ini terjadi saat ini. Jadi polanya pasti beda. Ini kok gambarnya hilang ya? Tetap aman kok, Om. Oh ya. Ya terus jadi banyak kita juga mesti sadar kalau apalagi yang biasa jual, bisa membuat makanan dari skala yang tidak besar seperti restoran-restoran yang punya dapur yang gede, kita harus tahu bahwa jangan varian makanannya terlalu banyak. Karena nanti masalahnya adalah masalah penyimpanan, stok, kemubasiran. Jadi kalau skalanya tidak besar harus sangat spesialisasi. Oke. Kalau mungkin soto, misalnya soto Banjarnya yang sama sate Banjar yang paling dikuasain, lakukan itu. Jangan 10 macam menunya. Oke. Saya mungkin boleh bantu menjelaskan dan sedikit merangkum yang barusan dijelaskan oleh Bapak William. Jadi buat teman-teman UMKM dan UKM, kan kadang-kadang kita punya menu misalnya ada 20 menu. Semuanya enak. Oh iya, pasti. Tapi kalau misalnya dalam masa seperti ini, kalau kita harus sudah delivery saja, kan artinya harus mulai diturunkan jumlah menu makanannya. Bagaimana menurunkan atau memilih menu mana? Karena saya sekalian mau tanya sama Pak William nih,
apakah menu yang paling jalan atau yang bahan-bahannya shelf life-nya paling lama? Lebih baik gimana nih Om? Dua-duanya. Dua-duanya harus dipertimbangkan. Jadi tiap pengusaha itu pasti punya menu unggulan yang biasanya paling banyak dipesan. Itu dipertahankan. Sekarang kan macam-macam. Ini sekarang sudah pola frozen itu udah mulai merambah. Ya. Kalau lauk, sebaiknya semuanya banyak orang sekarang mulai pesan frozen. Tinggal dipanaskan lagi. Itu prinsipnya. Jangan menjajakan seperti dulu lagi gitu, karena polanya beda. Karena orang itu akan belanja saat ini kalau beli makan dari luar akan pindah menggilir dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti saya bilang, saya di Jawa, di Jakarta Selatan ini satu waktu udah kepingin cari yang seperti kemarin saya minta teman coba cari makanan di daerah Pasar Baru gitu. Dari Pasar Baru dikirim ke sini. Nah, kalau itu jaraknya sekian jauh, mungkin sudah kita harus memikirkan sebagai konsumen, kita pesan beberapa macam tapi tidak dimakan setiap hari. Dimasukkan juga. Nanti dipanaskan lagi. Dan juga ini konsumen juga harus tahu, jangan kalau punya stok makanan freezer harus direncanakan. Keluarkan yang mau dimakan besok, dipindahkan ke tempat dingin. Dan zaman sekarang ini rasio sisa makanan harus sekecil mungkin. Nggak seperti dulu. Oke, tadi bicara tentang ini kan Om dari sebagai konsumen gitu. Jadi kalau Pak William sendiri sebagai konsumen pengennya sesuatu yang pokoknya bisa disimpan frozen, berarti nanti kapanpun tinggal disiapkan. Tapi kita juga tahu bahwa pelanggan tidak semuanya punya microwave atau bersedia untuk menyimpan. Karena ada, anggap aja begini, misalnya dia tinggal di kos-kosan dengan fasilitas pemanas atau yang lainnya yang sangat sederhana. Bisa jadi cuma ada dispenser, jadi mungkin nggak ada oven, atau ada kompor yang sangat sederhana. Berarti ini kan kita harus mikirin tentang pola belanjanya seperti apa. Ini kebetulan ada teman saya boleh numpang todong ya, Bapak Wiro dari Burger. Saya unmute ya. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Nah ini kan kalau ngomongin produknya Burger, sebenarnya termasuk yang salah satu, kayaknya orang sih maunya kalau burger udah jadi aja gitu. Nah, sampai sekarang penjualannya tuh masih tetap yang kayak pesan burger jadi atau udah mulai menjual produk-produk seperti yang frozen nanti pelanggan tinggal manasin? Seperti apa? Oke, kalau kita sendiri di Burger sejauh ini banyak Mbak udah permintaan frozen dalam artian bisa beli kentangnya frozen nggak, bisa beli patty-nya frozen nggak gitu. Tuh, mau beli rotinya doang dong, tapi yang masih utuh dan masih dalam vacuum pack kayak gitu. Nah, kayaknya memang marketnya memang sudah berubah karena dia mau makannya yang sekali antar gitu, Mbak. Contoh antarannya sekali, tapi dia beli kuotanya agak banyak, jadi dia kena potong harga distribusi di situ kan. Jadi ongkirnya cuma sekali, tapi dia bisa stocking banyak tuh yang tadi Om bilang. Terus bisa dipartisi hari ini makan ini, hari ini makan ini kayak gitu. Nah untuk di Burger kita masih perencanaan tuh Mbak. Sementara selama ini kita lagi nyiapin kayak vacuum pack-nya, mesin vakumnya, apa segala macam, lagi nabung lah kasarnya. Di saat semua orderannya kan yang nggak seperti dulu kan. Jadi banyak sih permintaannya, bener banget kata Om Wil tadi. Itu cukup masuk akal dan kita lagi pertimbangkan banget sih buat jualan produk-produk yang kayak gitu. Oke. Kalau dari WIMI sendiri seperti apa? Kan kebetulan Pak Wiro juga punya usaha satu lagi, mie ya? Hampir sama persis permintaannya. Mereka minta lauknya doang, minta mie-nya doang, sama minta bumbunya doang bahkan gitu. Terus kita juga masih pusing nih mikirinnya. Kalau kita kasih bumbu, gimana caranya ya? Sementara biasanya kan kita regulernya nih, kita jual mie sama bumbunya tuh mau udah dimasukin gitu. Oh, berarti harus diklip satu-satu, dibikin kurang lebih kayak mie instan gitu, Mbak. Jadi orang nyeduh sendiri di rumah. Itu permintaannya cukup banyak, Mbak.
sekitar 5 sampai 7 DM lah per satu hari. Dia tapi Tentang itu. beda-beda ya. Ada yang minta mie doang, ada yang minta saya mau bakso gorengnya doang dong, tapi frozen bisa nggak sih beli bulk gitu, beli banyak gitu. Itu benar-benar yang dibutuhkan orang sekarang sih kayaknya sih. Bener banget kata Ini Om Wil tadi. ini zaman defragmented food. Jadi sudah harus defragmented. Pola ini yang harus dipakai seperti yang baru dijelaskan. Orang itu beratnya nanti kalau pesen satu macam itu beratnya diongkir. Karena nggak mungkin. Hanya sekarang kalau namanya sudah defragmented, berarti pelaku konsumen itu harus sadar bagaimana menjadikan itu satu seperti biasanya ke restoran sudah semuanya jadi di piring gitu. Dia harus frozen. Masalah roti. Roti harus dibekukan. Bagaimana roti itu dalam keadaan frozen nanti disajikan kembali. Biasanya saya anjurkan roti-roti yang jenis burger buns, sebaiknya sudah direncanakan. Kalau besok mau dimakan, hari ini keluarkan dari freezer, dibungkus, ditaruh biar masuk jadi temperatur ruangan. Kalau patty-nya bisa dalam keadaan frozen, nanti dikeluarkan untuk masak. Hanya yang nggak ada itu ya tomat yang seger. Tomatnya nggak bisa tahan, berarti tomat harus beli sendiri. Dan sambal mungkin ya bisa disupply. Kalau mie ya memang ada, sekarang ada yang mensupply dengan kemasan yang baik, mie-nya masih mentah, ayamnya dipak sendiri, bumbunya sendiri, terus bumbunya sendiri, garnisnya sendiri, dan itu bisa di frozen. Jadi nanti kalau semuanya kalau bentuk-bentuk frozen harus direncanakan kalau mau dimakan dikeluarkan terlebih dulu sebelumnya. Oke Om, saya mungkin mau tanya mewakili Wiro, biarpun yang usaha mie bukan saya ya. Tapi kalau misalnya biasanya punya jualan lengkap, mie, ayam, bakso, pangsit goreng, dan pangsit rebus. Yang kira-kira masuk akal buat untuk dibuatkan versi frozen-nya dari mie ayam aja. Mie, ya. Mie ayam dengan kondimen. Karena pangsit nggak bisa. Pangsit itu kalau sudah direbus sekali, nanti direbus lagi juga berantakan. Gitu. Nggak bisa bagus kecuali dia mentah. Jadi kalau mau ada rebus, mentah. Mau pangsit goreng, mentah. Hanya masalahnya pangsit itu kalau udah divakum, penyet. Bentuknya nggak karu-karuan gitu. Atau kulitnya tuh saling nempel gitu. Ya, ini akan nanti by nature semua orang akan menentukan pola-polanya sendiri untuk melakukan mengantisipasi situasi. Oke. Terima kasih Pak Wiro. Mudah-mudahan sambil menjawab ya pertanyaan barusan. Kemudian ini untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari tadi, boleh loh sambil ikut tanya, misalnya sebenarnya teman-teman nih punya produk apa? Punya jasa apa? Misalnya ada sesuatu yang mau dibahas, silakan langsung. Ini saya kebetulan mau nodong teman saya yang juga punya usaha namanya Nadia. Mana dia? Kok hilang? Dari Nasi Peda Pelangi. Boleh tolong dicari nggak, Pak Rifki? Nasi Peda Pelangi tadi sih masih ada. Kalau misalnya nggak ada, saya coba pindah ke yang lain. Tunggu sebentar. Oh, Nasi Peda Pelangi. Ada nih. Halo, Nadia. Apakah sudah? Oke. Ini sepertinya tidak ada. Antara hilang-hilang ya. Berarti saya mungkin pindah ke, ini ada satu pertanyaan. Dari Susan. Susan, boleh tolong sekalikan dibuka mikrofonnya, sekalian saya bacakan ke Pak William ya. Hai Om Will, saya punya teman petani tomat dan cabai yang sekarang sedang kena imbas. Tomatnya jadi nggak laku karena resto dan hotel-hotel pada tutup. Adakah ide kira-kira apa yang bisa kita buat sebelum tomatnya berakhir busuk?
Ini kita ambil contoh. Kita ini masih saat ini makan orang konsumsi sayur-sayuran itu semuanya sayur-sayur segar. Saya ambil contoh kalau di Italia itu orang hidup nggak bisa tanpa tomat. Karena musimnya 4. Jadi kalau di luar musim panas, tomat itu tidak bagus. Ya. Jadi konsumen itu berbondong-bondong tiap rumah bikin saus tomat. Dibotolin, ditutup dengan kedap, dikukus, terus didinginkan, terus dibiarin aja selama setahun dan setiap hari dia pakai hasil-hasil kebunnya itu atau sebagian dia jual. Nah kalau di Indonesia tomat itu nggak bisa di frozen sebenarnya. Ya. Kalau di frozen teksturnya udah jelek. Yang bisa ya diolah sejenis menjadi saus tomat atau tomat dengan sambal tomat dengan cabai yang bisa diolah, dimasak, ditumis dengan minyak untuk disimpan. Tanpa itu saya belum pernah, saya sampai sekarang belum pernah lihat tomat yang dibekukan. Kalau cabai masih mungkin dibekukan. With tomat saya belum lihat. Oke, untuk Susan mungkin yang bisa agak dibekukan. Silakan Om. Mungkin yang bisa dibekukan itu tomat hijau yang masih mentah. Oke. Kalau udah merah, saya boleh coba bantu kasih masukan buat Mbak Susan ya. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu di Ungaran saya sempat bertemu dengan salah satu orang yang menjual manisan. Manisannya namanya torakur, tomat rasa kurma. Jadi orang yang membuat manisan ini bercerita sama saya bahwa waktu itu terjadi panen tomat yang berlebihan sehingga harganya drop drastis menjadi Rp200 per kilo. Apa yang terjadi dengan Rp200 per kilo itu karena udah nggak ada yang mau ngambil, karena terlalu banyak. Sementara demand-nya tidak sebanyak itu. Sehingga akhirnya mereka membuat manisan torakur itu hanya tomat yang dimasak dengan air gula, kemudian dikeringkan. Kenapa rasa kurma? Karena bentuknya pun sudah persis kayak kurma yang sudah tua gitu ya. Dan artinya jadi ada value lagi terhadap si tomatnya. Saya nggak tahu apakah itu menjadi solusi untuk jangka panjang, tapi untuk sementara ini mungkin yang bisa dilakukan untuk sementara itu mengolah tomatnya sendiri. Kadang-kadang yang sulit adalah ini kan petani, kemudian memasarkannya kemana? Jadi kalau misalnya saya ada biasanya kan kalau petani-petani itu ada yang menaungi ya, semacam koperasi atau lain-lainnya, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak lain. Jadi pertama kalau itu udah jadi manisan, atau siapa yang mau mengolah menjadi manisan, karena sekarang orang banyak waktu mungkin di rumah, jadi ini satu lahan kerja baru lagi buat orang-orang yang berada di sekitar situ. Mungkin bisa jadi pilihan, opsi untuk si tomat tadi. Iya, itu banyak. Sekarang juga di Eropa tuh populer sekali selai tomat. Jadi dimasak dengan gula dibuat selai, tomato jam. Bisa home industry, Om. Itu bisa home industry. Jadi kalau pakai tomato jam itu setelah dimasak dia udah, tapi perhatikan kalau membuat tomato jam, gula itu jangan dari awal dimasukkan, nanti dia gosong. Dia harus direduksi sampai dia mengental, baru dimasukkan gula, terus dimasak. Kalau dia ada botol, misal mau ditaruh di botol-botol jam itu yang tertutup, selama tutupannya itu ada ring karetnya, bisa ditutup, terus semuanya dikukus. Sama botol-botolnya yang sudah ditutup itu dikukus. Setelah dikukus, dimasukkan air dingin. Ya itu kendala harus milih botol yang bisa tahan sering. Langsung dari panas ke dingin dia suka pecah.
Itu pola untuk sterilisasi. Sehingga botol-botol itu sudah tidak perlu ditaruh di chiller karena kadar gulanya tinggi. Hanya memang kalau di Eropa sekarang orang nggak mau makan jam yang kadar gulanya tinggi. Jadi mereka pakai pola pasteurisasi seperti tadi itu. Terus pengeringan seperti bikin halwa itu juga salah satu jalan. Tapi kan bukan petani yang mengolah. Harus ada pihak lain, seperti tadi Adik katakan, pihak lain yang mengerjakan untuk mengolah. Karena jemur tomat kalau 2 kilo mah gampang. 100 kilo tomat untuk jemurnya itu di mana itu juga harus ada lahan-lahan khusus untuk menangani ini. Tapi yang bentuk yang dilumatkan itu ada 2, bisa tomat saus atau bisa bikin selai. Kalau selai kita bisa tingkatkan gulanya agar juga membantu selai itu tahan lama. Tapi ya itu selalu harus ingat jangan sampai memasukkan gula dari awal. Seperti kita membuat isinya nastar. Jadi nantinya mungkin ada produk baru namanya tomato tart. Seperti bikin nastar, isinya nastar tapi diganti dengan tomat. Oke, thank you Om. Ya. Oke, terima kasih Mbak Susan. Oke, sekarang saya tadi mau ngobrol dulu juga dengan Nadia dari Nasi Peda Pelangi. Sudah siap ya Nadia? Halo. Jadi Nadia ini kan bisnisnya selama ini adalah semacam rice bowl, makanan yang sudah begitu kita pesan datang itu bukan lagi harus manasin. Pokoknya udah langsung satu porsi begitu aja, nasi dengan di atasnya ada sambal peda jagung, ada beberapa lauk lainnya. Nah sekarang apa yang sudah Nadia lakukan untuk Nasi Peda Pelangi? Halo semua, semoga sehat selalu. Kita sih udah karena warung kita tutup, kebetulan kita ada warung di Fairground SCBD sama di Cipete dan harus tutup demi keamanan karyawan. Jadinya kita jualan dari rumah sekarang, buka warung di rumah. Target marketnya kita geser jadi tetangga-tetangga sendiri dulu. Nah, terus pas ngelihat kebutuhan mereka kok kayaknya males masak, tapi kalau beli rice bowl juga terlalu boros dari segi packaging dan lain sebagainya. Akhirnya aku bikin menu yang lauknya aja. Jadi yang tadinya rice bowl itu kan kita punya menu rice bowl, isinya nasi, lauk, ada keripik kentangnya sama ada telur. Kita persimpel jadi cuman lauknya aja. Jadi lauk peda, lauk ayam, lauk tuna, dan lain sebagainya untuk porsi 8-10 kali makan. Jadi orang bisa makan sehari sekeluarga, siang malam bisa 1 lauk, atau dia mau beli 2 bisa, atau mau disimpan sampai besoknya di kulkas, atau 2 hari, 3 hari dipanasin masih bisa gitu. Oke. Thank you Nadia. Oke, nah, Mbak. Untuk teman-teman, itu kalau saya packagingnya seperti apa tuh kalau lauknya saja? Aku kebetulan udah pernah dapat itu dalam bentuk plastik kontainer yang nantinya juga masih bisa dicuci dan dipakai ulang. Ini jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sudah mendengarkan info dari Ibu Nadia @Nasi Peda Pelangi, itu yang kalau biasanya bikin sesuatu rice bowl, makanan atau nasi rames deh, biasanya mungkin warung, kita anggap aja warung yang tinggal tunjuk. Sekarang gimana? Mungkin nasinya bisa bikin sendiri di rumah. Sekarang yang ditawarkan adalah bagaimana menjual hanya porsian lauk, tapi dalam porsi lebih banyak. Sehingga, misalnya kayak tadinya warteg punya makanan 20 atau 30 jenis lauk. Tapi kalau sekarang, untuk menghemat supaya kita tahu, tidak ada lagi makanan sisa yang terbuang. Karena tidak ada yang beli. Berarti langsung membuat makanan-makanan yang sudah pasti. Yang digoreng apa? Apakah tempe goreng, tahu, atau ayam? Kemudian ada lauk tumis-tumisan, karena biasanya kalau di warung nasi itu yang paling laku. Apakah tumis labu, tumis pare, sesuatu yang ditumis, ada jenisnya satu lagi. Kemudian sayur berkuah. Itu bisa ditawarkan untuk sekali beli, misalnya kalau beli untuk 3 porsi lauk, harganya berapa?
Jadi ini yang teman-teman bisa pikirkan. Jadi tidak melulu harus mengubah resepnya ya Om ya. Jenis makanannya bisa sama. Memang harus begini. Kalau tadi bilang labu ya, labu itu kalau udah dibekukan kan hancur. Ya. Tapi kalau pare enggak. Oke. Kita harus memilih dalam sekarang ini memang harus ditentukan berbeda. Kalau ubi, singkong dibekukan nggak ada masalah gitu. Terus sayur gori misalnya, cubadak gitu, itu dibekukan nggak ada masalah. Ya. Kacang nggak ada masalah. Yang udah matang apa semua nggak ada masalah. Jadi memang sudah harus sudah mulai disegregasi mengenai apa yang bisa. Kita harus mikirkan kalau jualan orang akan ambil bawa pulang dan sebagainya, memang benar sekarang itu polanya jual lauk karena nasi mereka bisa bikin sendiri, sehingga mereka sekali beli yaitu bisa ngirit ongkos kirim, nggak beli beli soto terus satu porsi dikirim, ongkos kirim bisa tahunya bisa lebih mahal daripada sotonya gitu. Oke. Ini saya kembali ke pertanyaan ya Om ya. Ini ada dari Diningsih Siti Ruth Kabuare. Hai Om Will, aku pengusaha catering. Sekarang nih udah nggak ada resepsi nikahnya sih. Oh, nggak ada resepsi. Nikahnya sih boleh. Bener, jadi boleh aja nikah, tapi jangan pakai resepsi, karena nggak boleh kumpul-kumpul. Karena pandemik, kita langsung nggak ada pesanan. Apa yang harus dibuat? Jadi ini pertanyaannya nih Om, untuk orang-orang yang usaha catering. Catering yang bukan catering harian, tapi catering sepertinya yang spesialis untuk gedung kawinan. Semua saya perhatikan yang punya kapasitas itu, tergantung dia. Pasti mereka punya freezer yang cukup banyak. Satu-satu jalan adalah membuat makanan unggulan yang ternama dari catering itu. Yes. Kalau sekarang sering kawinan kan pasti ada makanan unggulan yang paling digemarin, itu di packaging, ya, di packaging, ya kalau moga-moga ada mesin vakum, di vakum terus di frozen, terus nanti itu yang disebarkan, ditawar-tawarkan. Nggak ada jalan lain, kita harus milih dibekukan dengan vakum. Buat box-box yang plastik diisi dalam box plastik itu memang kendalanya nanti rumah itu bahkan akan penuh dengan box. Betul. Jadi memang ya hanya memang kalau beli punya vakum mesin kan sekarang ditawarin vakum mesin yang kecil di rumahan itu ya kalau jarang dipakai masih tahan, tapi kalau satu hari harus mengvakum 100 macam makanan, mungkin dalam 3 hari jebol ini. Freezer bisa penuh. Ya, jadi memang kalau punya catering, saya rasa semuanya catering untuk wedding apa itu sebaiknya sudah punya mesin vakum, itu esensial banget. Ya. Bikin makanan yang lauk yang dibekukan. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Prigal Kombucha dengan Mas Imam. Mau tanya, gimana proses R&D yang baik dalam melakukan inovasi produk? Gimana nih, Om? Produk apa dulu? Kalau ini sih produknya pasti kombucha, kalau dari namanya Prigal Kombucha ya. Ya, kombucha itu kalau saya perhatikan dasarnya kan satu. Tapi nantinya bisa dikawin silang dengan cita rasa yang berbeda. Kombucha juga, ya sekarang kombucha itu begini, kita harus tahu dulu, kenapa kita minum kombucha? Karena probiotik. Dan probiotik nggak boleh dimasak. Jadi ada 2 pilihan. Kita mengedukasi juga. Ngajarin konsumen, kalau bikin jus, airnya boleh pakai kombucha. Dan itu tidak dimasak. Sekarang kalau kombucha dibotolin, pakai masak dan lain sebagainya, berarti nilai probiotiknya hilang. Jadi ada 2 sisi. Inovasi itu bisa dilakukan
dalam packaging suatu paket makanan yang sudah jadi atau minuman sudah jadi, kreasi dari produsen atau produsen mengajarkan kepada konsumen, ini loh, kamu kalau punya kombucha, ini bisa jual biangnya, bisa dikembangkan seperti kita makan mau bikin yogurt sendiri, tinggal biangnya kita terus dilanjutin aja, sisanya dikasihin susu jadi lagi, dan itu kan dia beli satu yogurt bisa terus dikembangkan sendiri. Contohnya begini, contohnya ini salah contoh. Rendang. Rendang saya coba mengajarkan konsumen, kalau beli rendang biasa, orang tuh makan rendang langsung. Tapi di luar itu kita bisa, rendang itu bisa dijadikan nasi kebuli. Satu paket, misalnya 0,5 kilo rendang dengan bumbu itu dibagi 2. Ini kemarin barusan ini saya masukkan di Instagram, dibagi 2, berasnya 1 kilo, tinggal tambah kayu manis satu jari, kapulaga 5 biji, cengkeh 5 biji, terus minyak sayur 100 cc, kita semua aduk, masukkan ke microwave, ke rice cooker, jadi nasi kebuli. Bisa dengan setengah pak bisa dimakan rame-rame karena nasinya 1 kilo. Itu kita ngajarin. Tapi kan kita nggak mungkin varian rendang itu sampai begitu banyak sehingga orang kalau nggak kenal mungkin dia akan, itu perlu proses untuk mereka menentukan pembelian. Orang di sini tuh biasanya mana yang paling familiar itu yang mereka pilih. Ada orang-orang tentu yang lebih adventurous, mereka mau nyoba. Kalau nggak suka ya udah, nggak beli lagi gitu. Udah bosen ini mau cari-cari, pokoknya cobain saya semua nanti dia pilih. Tapi kan tidak semua orang begitu. Jadi kita tuh harus punya proses education both way. Konsumen itu suatu waktu harus diberi edukasi. Seberapa jauh, seberapa dalam konsumen itu ngerti mengenai kombucha. Itu paling penting. Bukan cukup kombucha itu dikasihin dijual sebagai minuman. Ingat kombucha itu dibikin karena menurut saya karena probiotik. Apalagi zaman sekarang ini COVID-19, probiotik itu penting banget untuk meningkatkan imunitas kita. Probiotik itu penting banget. Kita makan tape, jangan bikin coleno, jangan bikin tape dijadikan colena, digoreng, mate itu probiotiknya. Tape dimakan tape. Orang Korea makan kimchi. Mungkin ada side produknya dibuat masakan, iya. Tapi setiap hari mereka nggak do kimchi dengan makanan. Acar itu mengandung probiotik juga. Semua yang produk-produk fermentasi mengandung probiotik. Tempe juga, tapi kita kan jarang makan tempe mentah. Ya. Ya. Gimana Mas Imam? Sudah terjawab? Oke. Saya sendiri jadi bisa menyimpulkan ya, kalau dari jawabannya Om William barusan, mungkin lebih tentang bukan inovasi produknya, tapi inovasi bagaimana mengkomunikasikan fungsi si kombucha itu sendiri. Sehingga bukan lagi, ini enak loh yang rasa jahe, atau ini enak yang rasa raspberry. Tapi kenapa kita harus mengkonsumsi ini, dan sebaiknya dikonsumsi itu berapa kali sih? Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Itu ya mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Oke, saya geser ke pertanyaan dari Mega Nababan. Hai Om, saya dari Lapo Nababan. Saya ingin sekali memproduksi bumbu saksang untuk dijual keluar. Selama ini sih kita ada beberapa orang Batak yang di luar negeri yang suka bawa bumbu arsik, saksang untuk dibawa, dan saksang ya untuk dibawa ke luar negeri. Nah, saya ingin tanya gimana supaya bisa awet dan kemasan apa yang bagus dipakai? Ini kalau nggak salah yang pernah ngomong sama saya di live chat, kalau nggak salah yang mau jual bandrek di Lapo, bandrek atau kunyit asam di Lapo pada Batak. Saya rasa begini, memang approach paling bagus
untuk memperkenalkan makanan Indonesia pada saat ini bukan buka restoran. Harus memperkenalkan bumbu. Bagi orang Batak yang di luar negeri kan saya sering kemana-mana. Kalau sudah ke Amerika, nggak mungkin kita bawa onjek, kita nggak mungkin bawa andaliman, karena pasti disita. Tapi kalau semua itu udah dijadikan bumbu, itu itu di-pack, terutama di vakum, bumbu itu sudah matang, nggak ada masalah. Hanya proses di sini itu sebaiknya setelah bumbu matang, di vakum, terus dikukus. Artinya harus cari jenis plastik yang bisa tahan temperatur 110 derajat. Setelah kira-kira dikukus 30 menit, kira-kira dikukus 20-30, tergantung berapa beratnya, terus langsung masukkan air. Ya, itu dibawa perjalanan satu 10 hari pun nggak ada masalah. Jadi sebaiknya memang harus menggunakan vacuum pack. Oke, itu ketika sudah di vacuum pack itu masih bisa dalam ini ya Om, suhu ruangan ya? Kalau dengan cara itu bisa tahan dalam suhu ruangan. Kalau nggak mau disimpan lebih lama lagi ya bisa dibekukan. Oke. Nggak jadi masalah. Cuman ya itu jangan dimasukkan kantong plastik terus diikat bundelan gitu. Dan sering-sering makanan masuk kantong plastik terus diikat bundelan. Terjadi ada udara. Kalau itu dibekukan nanti akan terjadi bunga es. Bunga es akan merubah kualitas makanannya di dalam. Itu tidak terjadi kalau ya. Oke, dari Jadi Mega itu sudah cukup terjawab ya? Pasteurisasi ala-alaan industri kecil. Kalau enggak kan kita beli mesinnya kan mahal banget. Ya. Oke, itu informasi yang sangat menarik sekali sih Om. Saya rasa teman-teman di sini UMKM dan UKM yang sudah mulai memikirkan bagaimana caranya mengubah bentuk produk, tapi tanpa harus langsung mengeluarkan uang lebih besar lagi untuk investasi alat baru. Jadi barusan ide ala-ala ini ternyata sebenarnya sungguh applicable ya. Kalau saya boleh, yang paling bagus kalau mau mensterilisasi dengan pola vakum yang dikukus, sebaiknya menggunakan gandang yang pakai bambu. Oke. Gunakan yang itu tingkatannya itu bisa ditumpuk seperti orang bikin bakpao dengan bambu, karena bambu itu induksi panas lebih rendah daripada metal. Jadi tidak merusak packaging. Tidak merusak packaging, tapi melakukan hal yang sama, proses yang sama, begitu ya? Kalau kita sekarang panas misalnya mengukus dengan metal, dengan panci dan sebagainya, itu kukus kan cuma 100. Tapi efek di pancinya yang nempel itu bisa tinggi. Jaringan chat. Oke. Saya rasa informasinya sangat berguna sih barusan Om. Terutama tentang bambu itu. Mungkin kalau tadi Om nggak jelasin, kita sendiri berpikir bahwa sudah cukup ditaruh di kukusan yang kita punya. Ya. Ada yang tanya berapa lama, tergantung besar kecilnya. Kalau cuman mangsanya 100 gram sampai 200 gram mungkin 15 menit cukup. Tapi harus langsung masuk es. Iya. Harus keluarkan dari kukusan langsung masuk air es. Ya. Oke, baru setelah itu bisa ditarik keluar dan untuk disimpan di suhu ruangan atau frozen kalau memang mau disimpan lebih lama, begitu ya? Lama lagi. Itu kan maksudnya bawa kita dalam perjalanan, dia pasti nggak ada masalah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari AZ.
gimana soal kondisi bisnis jenis makanan non utama? Jadi makanan-makanan kayak seperti es campur, es buah, dessert. Ini kan bukan makanan yang sebenarnya makanan kita akan menyebut adalah kebutuhan primer, tapi ketika ngomongin dessert, es campur dan lain-lain, ini lebih makanan hiburan gitu ya. Ini kayak gimana nih Om? Begini, tanya saya pribadi atau kalau saya pribadi saya udah nggak makan. Oke, umum deh kalau gitu. Saya merasa sesuatu yang nggak dipanas, ya yang nggak bisa dipanaskan, saya ragu-ragu. Ini masalahnya kan karena banyak diisukan bahwa COVID dalam lemari dingin bisa, dalam keadaan beku bisa tahan 28 hari. Mungkin wedang dengan ronde apa itu yang bisa dipanaskan gitu. Ini keadaan karena kita ini di luar keadaan yang normal sama sekali. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan, saya pribadi, saya kalau mau makan, saya panasin dulu. Nggak mungkin toh es campur dipanasin. Iya. Jadi nggak tahu, saya nggak bisa jawab gimana caranya itu. Oke, saya coba bantu jawab deh kalau gitu. Karena ini kan berarti kan bisnis makanannya sudah biasa sesuatu yang non-utama. Ada sesuatu yang non-utama tapi sekarang lagi dikejar-kejar orang, Om. Siapa tahu sebenarnya bisa sedikit belok. Minuman dari empon-empon. Empon dimasak? Iya, dimasak. Jadi artinya sekarang kalau misalnya tadinya bisnisnya adalah es campur, es buah, mungkin untuk sementara alih dulu produknya gitu. Ke empon-empon. Hanya memang ada dua, seperti Nova. Empon-empon, makan empon-empon itu dua versi. Yang paling bagus itu yang ngolah sendiri, dikerok, diparut, diperes langsung, nggak diolah lagi, nggak dipanasin lagi. Karena kalau dipanasin, terpanas, banyak substansi dari empon-empon itu hilang. Bahkan dia kalau panas nggak boleh bentar. Ini kan juga apa itu suatu masalah yang kita harus cari tahu sendiri. Ini pokoknya gitu. Saat ini nggak ada yang lazim yang benar atau salah. Gitu. Ya. Masalahnya cuma kita tahu kita musuhnya COVID itu di mana kita nggak tahu. Sanitasi penting. Higienis dan sanitasi saat ini harus benar-benar diperhatikan. Juga karena food safety yang dulu sering orang tidak memperhatikan. Oke. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada dari RR Astuti. Kalau produk cemilan kulit ikan crispy bisa dimodifikasi apa lagi, Om? Untuk bisa ada penjualan lagi? Kan bisa dibikin di karamel, dikasihin bumbu seperti kering kentang, terus ada bumbunya, terus ada gulanya, bisa aseman, bisa pedas, bisa juga dikasih misalnya rica-rica. Rasa-rasanya kan bisa dirubah-rubah. Coatingnya, ikan asinnya tetap. Ya tetap bikin karamel. Tergantung ikan asinnya asin nggak. Kalau ikan asinnya asin, ya semacam ikan asin bumbu rica-rica misalnya. Tapi kalau bumbunya terlalu lembab, dia kan nggak bisa kering. Tapi kalau pakai gula seperti kering tempe, kering kantang itu kan bisa untuk dibuat. Dan juga sebenarnya ikan-ikan asin itu bisa ditumbuk. Digoreng, ditumbuk. Jadi dia sebagai pengganti terasi. Tapi gunanya bisa banyak. Misalnya kalau ikan asin itu digoreng kering, tumbuk, bisa ditaruh di dalam sambal. Misalnya kalau bikin sambal bacak ikan asin itu bisa sampai 30%. 30-35% itu ikan asin, sisanya sambal bacak. Campur jadi satu. Ya. Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Oh, balik ke Nadia dari Nasi Peda Pelangi yang tadi ya, Om. Kami mau tanya, kebetulan sedang ngulik teknik retort. Menurut Om William bagaimana? Apa bedanya dengan vakum biasa yang dimasukkan ke dalam freezer?
Dan apakah tumisan jagung bisa menggunakan teknologi ini? Loh, yang tadi saya bilang itu dikukus terus dimasuk air dingin itu retouch. Tapi cara rumahan tanpa beli mesin. Mesinnya mahal retouch itu. Dan kuantitinya harus banyak. Bikinnya harus banyak. Nggak ada mesin retouch kecil kecuali untuk R&D. Ya. Jadi kalau ya gimana tadi ya? Terjawab? Oke, yang paling penting punya mesin vakum. Kalau punya mesin vakum, bikin kukusan kan nggak gampang, nggak sulit. Beli es batu, tapi harus es batu yang dimasukkan dalam air. Beli kantong vakum yang baik, kualitasnya yang tahan 110, di atas 100 derajat. Jangan kecuali nanti pada satu saat setelah COVID ini terus merasa bisa ini berkembang, karena semua produk retouch itu tidak perlu pendingin. Bisa tahan, misalnya hanya ditulis dia misalnya bisa tahan 1 tahun, tapi peraturan nggak boleh lebih dari 6 bulan ditulis expired. Aku boleh tanya lagi nggak? Boleh. Kalau misalnya habis dimasukkan ke dalam es, kan didiamkan di suhu ruangan bisa sampai 1 tahun. Tapi ketika pembelinya udah buka kemasannya, dipanasin, terus dia nggak habis, apakah masih bisa disimpan atau harus langsung dihabiskan? Nggak apa-apa, seperti lauk biasa aja. Bungkus sama cling wrap, kering, atau di mangkok, taruh lemari dingin, besok dipanasin lagi, bisa. Oke, terima Hanya kasih. memang produk-produk itu jangan yang karakter yang lembut. Karena dia proses pemanasan berkali-kali. Pemanasan pertama waktu masak, pemanasan kedua waktu di retouch, pemanasan ketiga waktu konsumen. Ya. Hanya ngomong teknis, masak itu nggak 100%. Jadi dimasak 70 kira-kira, terus divakum, terus dipanaskan di retouch. Karena retouch itu dipanaskan lagi gitu. Jadi matangnya tidak terlalu kematangan. Seperti kalau kita masak 100%, masuk retouch, dipanaskan lagi, dia kematangan. Terutama ayam atau apalagi kalau ikan. Kalau ikan misalnya, kalau ikan buat retouch itu misalnya ikan tongkol, jangan ikan kerapu, bodol. Oke, kalau misalnya jagung, Om, dia kan karakternya suka keriput ya besok harinya gitu setelah dipanaskan. Itu akan berpengaruh nggak dengan teknik ini? Yang jagung keriput itu jagung muda. Bitcoin itu, karena dia startnya Pak saripatinya rendah. Oke. Tapi kalau jagungnya tua keras, masaknya harus lama. Kamu harus rebus dulu sampai diempuk atau di presto, baru kamu masak. Oke. Terima kasih ya, Om. Sehat selalu. Oke. Ini tadi ada sharing dari Natalia Halim, ini menarik nih. Mungkin kalau yang setengah jadi, bisa dikasih resep instruksi, jadi cara memanaskan ulang. Memudahkan orang yang tidak biasa masak di dapur. Jadi ini buat teman-teman UKM dan UMKM yang kebetulan sudah mulai memikirkan, oke, berarti sekarang saya waktunya untuk menjual makanan frozen misalnya. Itu harus ada instruksi yang jelas. Jangan menganggap bahwa semua pelanggan itu sama seperti kita yang ada di dapur yang sudah biasa masak. Yang sudah tahu bahwa, oh ini pasti tinggal direbus, ini tinggal dimasukkan ke microwave, atau ini tinggal di oven. Saya boleh sedikit intermezzo, ada cerita lucu karena teman saya sudah mulai berjualan pasta dan sausnya. Pastanya kering, sausnya saus jadi. Kemudian ada pelanggan, memang karena teman saya ini beranggapan bahwa semua orang pasti bisa masak. Karena pasta adalah sesuatu yang sangat mudah diolah gitu. Kebetulan teman saya di Singapura. Ternyata si pelanggannya ini membuka kemasan si pasta, kemudian langsung dicampur dengan saus. Apa yang terjadi? Dia tanya sama teman saya, kok pastanya keras?
karena pastanya masih mentah, tapi dia lihat sausnya sudah matang. Ini yang terjadi ketika kita sebagai penjual tidak aware dengan kebutuhan pelanggan. Kita menganggap mereka sama seperti kita yang sudah biasa masak. Jadi ini harus dikomunikasikan dengan sangat baik. Saya selalu suka semua penjual yang ditulis dengan sangat detail. Ini seharusnya disimpannya di mana kalau mau makannya masih lama. Tapi kalau misalnya mau dimakannya besok, misalnya hari ini sudah disimpan di kulkas biasa, bukan freezer. Itu hal-hal semacam itu kadang-kadang buat sebagian orang, buat kita mungkin tidak penting, tapi buat banyak orang sangat penting. Jadi please teman-teman jangan lupa harus selalu sangat informatif. Oke, memang pelajaran yang paling cepat itu kesalahan. Kesalahan baru mau belajar gitu. Tadi ada yang nggak tahu, saya baca ada Tommy atau mau tanya, saya terus hilang lagi pertanyaan. Oke, ini mungkin saya teruskan dulu pertanyaan bersambung nih ya, satu-satu soalnya banyak banget. Dari Mak Endang, produk saya sambal cabai kering. Karena COVID-19 ini permintaannya jadi turun. Gimana menyiasati agar tetap survive? Kami sudah melakukan terobosan jualan online, kolaborasi dengan produk teman UKM bikin paket hemat, terus bikin kemasan ekonomis yang lebih terjangkau. Mohon arahannya. Sambal cabai kering. Jadi sambal cabai kering kalau saya boleh, ini mungkin seperti si bubuk cabai itu ya, udah ada bumbunya juga pedas. Itu empal gentong. Oh, bukan. Ini nih, Mbak Endang. Coba saya unmute ya. Oke, jadi itu isinya kayak apa, Mbak Endang? Macam bon cabai, tabur gitu, Mbak. Ya, ini kan. Iya. Langsung tabur tas makanan. Ini kan seperti untuk empal gentong gitu ya. Ini saya kering, tahu bahwa ya kering, seperti empal gentong. Teman-teman saya juga banyak bawa ginian ke Amerika, tapi ada yang cuma bukan cabenya tok, dalamnya sudah dicampur, yaitu dengan bumbu-bumbu, dengan bubuk. Ini bisa dicampur dengan tumpeng ebi. Jadi ini ebi dikering, ditumbuk, dicampur itu, jadi mereka bisa ditaburin ke nasi, bisa makan. Udah Om, kita udah 5 varian rasa, original, teri, cumi, udang, sama terakhir kita bikin kelor juga. Rasa kelor juga. Juga gini, kembali lagi seperti pertanyaan tadi, bahwa biasanya lewat sosial media bisa diajarin. Ini kalau saya ini pakai untuk numis ayam, numis udang. Misalnya udang, bawang bombay, tumis, kasih bawang putih, terus masukkan udang, terus saya beri ini. Ini kan bisa saya pakai yang ada rasa ikan terinya, saya masukkan untuk saya tumis barengan gitu. Jadi memang konsumen mesti dia kasihin ajarin, karena bumbu ini tahan lama. Jadi dia kalau mau nasi goreng pun saya bisa bikin pakai ini, kan nggak usah repot-repot, telur, di dadar yang digongsong, kasih gongsong nasi, dikasihin ini, bilangin ini yang rasa teri ini cocok buat nasi goreng pengganti terasi. Jadi nasi gorengnya. Iya, gitu loh. Iya. Kita memang, selama ini memang mesti dan yang lain bisa juga ini dibasahkan, ditumis dalam minyak yang bentuk lebih basah misalnya. Oke. Ini varian ini, jadi tinggal dikasihin bawang merah, bawang putih, terus ditumis dengan cabai kering ini, kan rasanya beda dengan cabai segar. Saya suka juga gini. Ini sambal cabai kering, jadi penyajiannya itu nggak perlu dimasak dulu, langsung ditaburkan di atas makanan gitu, Om. Kan persepsi. Tapi kan saya masak ini. Boleh. Buat tumisan saya pakai ini kan. Saya buka semua, saya isi di dalam tumisan ayam saya, nggak mau pakai bumbu yang macam-macam, sudah saya tumis pakai ini, kan jadi makanannya. Iya, Om. Ajari juga konsumen itu supaya dalam keadaan, sekali lagi, keadaan COVID itu semua harus praktis gitu aja. Jadi mereka, produsen harus mikirkan untuk ngajarin mereka praktis. Tetap pakai ini, coba nanti ini kalau dikasih tahu bisa numis ayam. Kalau terlalu pedas ya nggak untuk anaknya gitu.
Ya. Radang bawang bombay, potong jamur merang, ayam, bawang putih. Ditumis kasihin bumbu ini kan saya jamin pasti orang doyan. Apalagi jangan hanya ori-ori aja. Yang varian lain pun bisa dipakai dengan masakan yang sama gitu. Oke, Om. Oh, ini yang misalnya saya mau makan, saya bikin sayur bening. Kan saya bisa kasih yang kering ini, yang ada rasa terinya, saya masukkan dalam sayur bening yang supaya rasa pedas dan warnanya jadi merah. Kan bisa. Masak lodeh pun kan bisa dimasukkan. Lodeh yang pakai ebi atau ini dimasukkan dalam lodeh, masak barengan, kan sedep. Ya. Oke, Mbak Endang sudah terjawab ya. Jadi mungkin saya boleh sedikit kasih kesimpulan dari jawaban Pak William Wongso bahwa memang apapun yang kita jual itu tidak melulu harus menawarkannya dalam bentuk dia sendiri, tapi bisa dalam bentuk sebenarnya makanan apa yang nantinya bisa dinikmati dengan itu. Mungkin sedikit saya kasih tahu bahwa minggu depan di hari dan jam yang sama saya juga akan membuat kelas talk show yang sama dan akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan sosial media dalam memperkenalkan produk-produk. Jadi itu boleh sekalian teman-teman lainnya semua catat ya, next week di waktu yang sama. Saya sekarang boleh bergeser ke pertanyaan lainnya. Ini ada dari Lia Sibarani, jadi dia ini rupanya jualan bebek goreng. Sejak masa pandemi kan jualnya jadinya ayam ungkep di vakum dan sambal botol. Tapi pertanyaannya adalah tentang daging ungkep yang divakum itu, tahannya berapa lama, Om? Kalau nggak pakai pengawet. Itu kan bisa dibekukan. Ya, jadi otomatis jawabannya adalah ketika sudah divakum, dibekukan tuh bisa panjang banget. Nggak masalah. Mungkin pertanyaannya saya yakin lebih ke ini. Kalau misalnya dia harus mencantumkan best before, baiknya gimana nih? Setahun ya? Dalam freezer ya? Ya. Asal freezer konsumen nggak biarpet. Oke. Betul-betul. Jadi artinya memastikan bahwa kondisi suhunya stabil. Ya, atau pakai tadi itu, sistem yang dikukus. Sudah dikukus, kalau 1 ekor mungkin 20 menit, masukkan air es. Itu ditaruh di tempat dingin aja atau taruh di luar bisa tahan lama. Oke. Terima kasih, Om. Terus ini ada pertanyaan yang menurut saya juga menarik. Saya bekerja di sebuah tempat fine dining. Udah, kalau fine dining di masa seperti ini udah nggak lagi bisa kasih serve whole experience. Nah, apakah mungkin buat tempat fine dining langsung mengubah pola usaha menjadi rice box? Atau sekedar menjual bumbu dan lauk? Gimana nih, Om? Ini menarik banget. Ini menarik ya. Nanti malam jam 7 waktu sini, saya ada live set dengan 2 orang Indonesia, yang satu background-nya finance, yang satunya suaminya chef, anak dari chef ternama Jean-Georges Fongeristen yang punya restoran Wayan di New York City. Itu fine dining di New York. Nah, nanti dia banyak cerita pola yang dia rubah sekarang itu seperti apa. Mereka bikin ada menu Indonesia. Mereka sekarang ada perusahaan. Nanti itu bisa didengerin. Sekarang kalau fine dining itu kan, ya gini ya, kita tuh jangan salah. Kalau fine dining itu seperti kita nonton orkes. Harus ada panggungnya, ya. Kita harus duduk di depan situ. Kita menikmati segala macam ritual yang disajikan. Sangat seperti sajian opera. Kita kan beda nonton opera di film sama nonton opera yang duduk paling depan. Fine dining juga demikian. Jadi memang sekarang perusahaan-perusahaan fine dining sudah banyak merubah polanya. Nggak bisa. Fine dining tanpa servis itu nggak mungkin. Sama aja kita makan servis di dalam pesawat yang kelas 1. Bagaimana juga
sebagus apa juga, tapi ya tetap bukan fine dining seperti di restoran. Nice makanan, fine food di dalam pesawat kelas 1 gitu. Polanya harus berbeda. Semua saya perhatikan fine dining nggak bisa nggak berubah pola, pasti mereka akan melakukan menu-menu unggulan mereka yang bisa tahan lama, kembali lagi dalam keadaan frozen dengan packaging. Dan pasti kalau itu dikeluarkan oleh fine dining, pasti harganya lebih mahal, karena kualitasnya beda. Ya, betul. Oke, ini pertanyaan dari Putih tentang packaging sambal untuk yang frozen. Tadi sudah kami jawab untuk jawabannya sama ya, tentang bagaimana makanan yang frozen itu harusnya kalau udah di vacuum pack, sebenarnya bisa sangat lama kalau disimpan di freezer. Nah, kemudian ini ada coba saya jawab. Sambal itu biasanya kalau nggak tahan lama, itu karena airnya masih banyak. Maaf Om, apa airnya? Sambal kan dimasak. Kalau kadar kelembapannya masih tinggi, itu yang bikin jamuran. Kalau minyak yang sudah kadar kelembapannya sudah rendah atau habis, hanya minyaknya tetap, itu yang bikin tahan lama. Oke. Baik. Terus ini ada pertanyaan yang juga menurut saya menarik. Dari Mila dari Subang. Dia orang tuanya usaha membuat lontong. Sebenarnya tidak kena dampak pandemi ini. Kendalanya justru sekarang jadi susah cari daun pisang. Nah, ini kan karena Pak William sendiri aktif di Aku Cinta Makanan Indonesia dan udah sering keliling, pasti tahu. Ini sebenarnya ada solusi nggak Om? Kalau misalnya tadinya biasa pakai daun pisang, apakah ada pengganti? Begini ya, kalau kita ke Belanda, itu lontong instan itu sudah dalam packaging plastik dibolong-bolongin. Datangnya kalau nggak salah dari Malaysia, tinggal direbus. Terus jadi lontong. Hanya memang bedanya lontong yang dibungkus dengan daun pisang yang ketat, itu tahan lebih lama tanpa dimasukkan kulkas. Jadi memang kita harus punya wadah, punya packaging khusus untuk bagaimana mengolah, ya kalau masih bisa dapat ketupat, jadikan ketupat. Kalau masih bisa daun kelapa, tapi daun kelapa kan sekarang dalam keadaan ini juga pada nggak ada yang naik pohon kelapa untuk ngambilin daun kelapa. Jadi memang ya yang umum di luar negeri itu di packagingnya plastik, terus tapi dilobang-lobangin. Plastiknya lubang kecil gitu untuk menyerap air. Itu yang mereka. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Masih dari AZ. Masa pandemik membuat peluang untuk membuat produk frozen, produk disteril, dan lain-lain. Di mana bisa mendapatkan informasi food tech, materi edukasi, kalau bisa free source, agar kami UMKM dapat mengelola makanan dengan tepat. Ini kami sendiri dari Smesco sedang mengumpulkan data. Nanti teman-teman, kalau misalnya sudah ada, kita akan share di website Smesco. Semuanya akan selalu diupdate melalui sosial media, baik Instagram, Facebook, dan lain-lainnya milik Smesco. Nah, ini balik ke pertanyaan untuk Pak William. Mau tanya tentang ikan teri. Saya dengar di Indonesia semua pakai pemutih. Apa benar? Nah, kalau itu solusinya gimana untuk mendapatkan ikan teri tanpa pemutih dan baik kualitasnya? Ini ya, kita kalau beli sesuatu di pasar itu kita harus punya langganan yang bisa dipercaya, atau langganan mungkin sudah turun-temurun, dia melakukan itu zaman sekarang ini. Ikan teri mungkin yang terbaik yang saya temukan itu dari daerah Kepri, Kepulauan Riau. Ikan teri di sana itu masing-masing ikan teri itu nggak ada kepalanya, perutnya bersih. Bayangkan, perutnya dibersihkan,
Ini Kecil-kecil ikan teri yang teri nasi atau teri kayak teri jengki gitu? yang kira-kira segini-segini ini. Mana tangan saya ini? Di mana nih? Oh ini. Ya. Terinya kayak segini, yang halus-halus itu, yang agak Mhm. panjang. Itu nggak ada kepala. Yang kualitas nomor 1. Kalau kita beli di Singapura, dia tulis itu. Ini paling mahal. Kalau nggak salah Singapura itu sekilo $60. Wow. Dari kepri. Kepalanya dibuang, perutnya dibelah. Itu kualitas yang paling baik. Sehingga dia kesatu bersih dan nggak pahit. Yang bikin ikan teri pahit itu kan kepala sama jeroannya. Iya. Ini berarti mungkin kalau ngomongin ikan terinya ukurannya lumayan besar, tapi kalau ngomongin kayak teri Medan gitu, Saya nggak tahu teri Medan ya, saya suka pesen di Medan. Saya kalau pesen-pesen gitu, saya selalu cari tempat yang langganan, yang punya reputasi lama, di Glodok, di bawah Glodok kita ibu-ibu, UD apa gitu, dia udah puluhan tahun dagangnya itu yang biasa. Tapi ya memang ada harga, ada barang. Yang kalau teri Medan itu kan nggak asin, betul. gitu. Tapi ya mahal, gitu. Kalau teri yang asin biasanya yang sekunder, kualitas kedua. Oke. Thank you, Om. Nah, ini sekarang saya bergeser ke sebuah pertanyaan dari Adi Prasteo. Mau tanya, Om, usahanya ini roti. Gimana caranya agar usaha roti kita tetap bisa bertahan di saat seperti sekarang ini? Mungkin Mas Adi ini bisa di-unmute dulu, Mas Rifki. Karena saya pengen tanya, sebenarnya usaha rotinya usaha roti apa dulu nih? Karena roti itu macam-macam jenisnya, apakah roti isi atau roti tawar? Dan bagaimana yang sebenarnya selama ini sudah berjalan itu seperti apa? Berjualannya lewat mana? Ini di mana? Mas Adinya? Tunggu sebentar, saya sambil cari ya. Adakah Pak Adi? Adi Prasteo. Mas Rifki boleh tolong dibantu? Ya, untuk Pak Adi sudah saya unmute. Oke, saya belum nemu nih. Oke, Mas Adi? Ya, saya. Oke, suaranya agak pelan nih. Saya mau tanya, sebenarnya usaha rotinya seperti apa yang sudah berjalan selama ini dan bentuk rotinya seperti apa? Kalau kita, kebetulan roti kita itu yang produk unggulannya itu roti durian. Roti isi durian? Iya, roti isi durian. Jadi lebih ke, kalau di sini itu lebih ke oleh-oleh. Oleh-oleh kalau orang mau keluar dari Calvi. Kan sekarang imbas daripada COVID ini kan penerbangan juga tidak ada, sehingga penjualan kita drop. Gitu. Kira-kira kalau kita berinovasi, apakah inovasi roti juga atau produk lain seperti yang dijelaskan Pak William tadi, seperti ayam dan lain-lain. Seperti itu. Oke, saya mau tanya dulu balik tentang produknya. Si roti isi durian ini, apakah durian yang diisikan itu berbentuk seperti selai atau durian segar? Selai durian. Selai durian. Menjual produk selai duriannya nggak? Dalam bentuk per-toples misalnya? Selai duriannya kami belum ada pernah jual. Kita jual dengan rotinya. Oke, ini baru saya ya, belum jawaban dari Pak William, tapi menurut saya sebenarnya itu salah satu yang bisa ditawarkan ke orang. Apalagi kalau produknya ini sendiri sebelum ini sudah ternama begitu ya, artinya bisa menawarkan ke orang-orang di sekitar bahwa kalau biasanya beli roti durian jadi, sekarang mau menikmati roti duriannya kapanpun, mau dinikmati si selainya itu pakai biskuit, atau pakai rotinya masih juga bisa beli dari Mas Adi, itu juga bisa. Ya, itu yang belum pernah kita coba optimal, karena lebih ke oleh-oleh sih ya, jadi belum terpikir untuk selainnya untuk dioptimalkan gitu. Kalau Om William sendiri gimana Om? Ada masukan nggak nih?
Ini kan saya gampang aja kalau mau jual seperti ini. Kenapa sekarang pesawat nggak ada penumpangnya? Karena nggak ada yang traveling. Pasti tempat-tempat yang menjual produk-produknya untuk wisata, pasti kena imbasnya. Karena nggak ada yang datang. Kalau mau rubah produknya, bisa aja bikin roti kering. Bikin roti kering, dikeringkan, dikasih gula, apa dikasih banggarin, apa dikering, dipak-pakin seperti jenis bagelen. Yang masalahnya karena profil Mas ini jualannya mengandalkan wisata. Kalau sudah mengandalkan semua rusak, hotel tinggal 1% penghuninya gimana? Pesawat yang numpang sekian ratus orang cuma 5 orang, 10 orang yang naik. Sehingga mereka sampai banyak penerbangan juga milih nggak terbang. Gimana Mas Adi? Ya, berarti kalau kita mau create produk, berarti bukan lain produk seperti yang bisnis kuliner tadi ya, tapi lebih ke produk kita itu sendiri, tapi dengan olahan yang berbeda gitu ya. Iya, iya. Jadi olahan berbeda, bisa tahan lama. Ya, saya nggak tahu itu tergantung karena biasa-biasa kan toko-toko oleh-oleh itu 100% tergantung daripada wisata, bukan tergantung dari domestik konsumennya. Ya Mas Adi, jadi saya pikir jawaban dari Pak William tadi lumayan jelas ya gitu. Dan saya pikir kalau misalnya Mas Adi sendiri sudah punya channel untuk bagaimana mendapatkan suplai durian, bagaimana mendapatkan suplai bahan-bahan roti, artinya fokus di situ, tinggal mengganti sedikit, tinggal ditwist bagaimana mengubah bentuknya dan cara penjualannya. Jangan lupa berarti minggu depan harus kembali ikut karena kita akan diskusi tentang bagaimana mengoptimalkan sosial medianya. Kalau biasanya udah tahu ini ditaruh di toko oleh-oleh sudah pasti laku, sekarang kan komunikasinya harus beda. Nanti kita akan bicarakan itu pekan depan. Sama aja, kasihan juga petani durennya. Ya, betul. Demikian, kalau petani duren dikasih tahu gampang aja, kita ngomongnya kan gampang. Ya, bikin dodol aja duren, bikin lempok duren atau tempoyak. Kan ke orang luar kan gampang ngomong, tapi struktur mereka kan nggak ada. Mereka hanya nanam duren, jual buah duren gitu. Oke. Oke, saya teruskan ke pertanyaan lain. Ini juga ada nih yang saya nggak tahu namanya karena ditulisnya Galaxy A30. Ini orangnya berjualan sambal basah botol plastik. Variasinya ada ikan segar dan ikan asin. Gimana caranya supaya sambal bisa tahan lama? Tadi kan Om bilang kadar airnya pengaruh ke pembusukan sambal. Nah, sementara tomat itu kan kandungan airnya tinggi. Itu berarti pengaruh nggak? Dan bagaimana nih caranya? Oh, pengaruh. Kalau itu botol plastik berarti nggak bisa pasteurisasi. Jadi banyak yaitu pakai pengawet. Oke. Biasanya pengawetnya itu kayak apa sih Om? Benzoat. Kan aman, di mana-mana, di luar negeri juga pakai. Tapi persentasenya jangan terlalu banyak, harus ada rasionya. Oke. Jadi kalau kan seperti ini, botol-botol plastik itu nggak bisa dipasteurisasi. Kalau yang tadi saya bilang sambal yang dalam botol beling, tutupnya bukan plastik, bisa. Oke. Ini mudah-mudahan cukup terjawab. Kemudian ini ada lagi dari Vika. Tadinya usaha saya catering, karena COVID semuanya stop. Nah, kemudian dia jualan nasi kuning atau nasi pecel. Kalau di Kalimantan, nasi kuning itu biasa dibuat sarapan. Nah, jualannya offline dan online. Gimana usaha kreatifnya? Karena Gojek juga sepi nih. Apa saya harus ubah usaha ke menyiapkan makanan? Tentunya, pokoknya bagaimana cari? Apakah saya harus mengubah usaha ke menu makanan? Lauk. Semua yang pola-pola begini, pilihan seperti fine dining, harus jualan lauk.
Iya, oke. Jadi Nah, terus dipisah nasi kuningnya sendiri, lauknya sendiri. Seperti yang tadi bilang itu, jumlahnya diperbanyak. Misalnya nasi kuning untuk 5 porsi, hanya nasi kuning. Terus kalau di mana ini, di kota mana? Di mana ini? Ini di Kalimantan. Kalimantan Nah, kalau aku pikir mungkin yang daerah Ikan Banjar gitu ya. Ya kan banyak bisa ikan sungai mereka pakainya, bukan Ya, ikan ini laut. di Samarinda, betul. Karena dijual sendiri, saya suka banget tuh. Di Kalimantan, bisa Kalimantan Selatan itu. Kan bisa dibuka. Nah, ikan masak Habang ini tahan lama kan, Om? Bisa disimpan lama ya? Bekuan lama. Oke. Ini oke. Vika cukup terjawab ya, saya rasa. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Roger Lim di Jayapura. Soal tren minuman kopi di masa COVID-19 ini yang cocok apa ya? Kenapa? Ini dari Jayapura, ada Roger Lim, menanyakan tentang tren minuman kopi di masa COVID. Yang cocok apa? Saya sebenarnya agak bingung dengan pertanyaannya, apakah tren minuman kopi di mana ya? Mungkin maksud ini, Om. Karena gini, itu kan kopi itu kan social drink kalau di tempat-tempat Jayapura apa itu. Oke. Kopitiam itu kan banyak itu yang buka seperti di Sumatera, di Aceh apa itu kan tempat ngumpulnya masyarakat. Pagi itu gosipnya kan di situ semua, di tempat itu, suasana seperti itu. Itu kenikmatannya kalau saya ke tempat-tempat itu saya senang mengunjungi seperti di mana? Di Jayapura kalau ngopi kan rame-rame. Sekarang saya nggak tahu market di Jayapura apakah orang di sana mau beli cuman satu gelas kopi dibawa pulang gitu, minum di rumah. Sekali lagi ya, kopi itu social drink buat tempat-tempat seperti itu. Suasana yang menentukan bahwa suasana yang menjual gitu, sekalian jual cemilan, makanan populer, dan ngobrol. Tempat bersosialisasi, dan sekarang itu dipotong. Ada physical distancing, jadi kan orang nggak boleh ngumpul. Jadi ya mungkin ya produk-produk bisa janjikan COVID bisa belajar dengan kopi Arab misalnya, kopi yang diberi rempah, dikasih kapulaga, dikasih bubuk jahe, dengan harapan bahwa itu akan meningkatkan stamina. Oke. Mungkin untuk Roger, saya bisa bantu sedikit informasi. Kalau teman-teman di Jakarta ini yang punya kedai kopi, belakangan ini sudah mulai menjual kopi jadi dalam bentuk bulk. Jadi kita semua tahu bagaimana es kopi susu dengan gula aren itu sempat jadi tren ya, ada di mana-mana. Rasanya semua tempat penjual kopi pasti punya menu yang satu itu. Tapi akhirnya sekarang mereka tidak lagi menjual gelasan, tapi sekali jual langsung 1 liter. 1 liter bisa untuk dipakai 5 gelas kira-kira, tinggal dicampur dengan es. Jadi mungkin kalau misalnya Roger punya usaha di Jayapura, mungkin apapun itu produknya, dilakukan jualannya langsung bulk. Jadi pertama mengurangi sampah plastiknya juga, kemudian memastikan dalam setiap ada orang beli satu saja sebenarnya produknya sudah terjual kuotanya lebih banyak. Seperti itu. Hanya Papua itu ada box seperti itu enggak gitu. Nah iya itu tuh yang jadi tinggal memastikan produknya yang mau dipasarkan apa gitu. Botol plastik yang kecil. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kevin Andreas, karena dia mau berencana, ini setelah pandemi sih, tapi mau nanya sama Om aja.
mau jualan jus buah, terus untuk buat bikin potongan buah apel supaya nggak berubah warna oksidasi gitu, apakah bisa menggunakan bahan kimia? Nah, sebenarnya setahu saya kan nggak perlu bahan kimia ya, Om, untuk lime, asam. Ya, air. jadi sebenarnya tinggal diperesin aja ya. Ya. Betul? Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan tentang bagaimana kalau misalnya mau jualan menjual sayur matang di kondisi seperti ini. Jualan sayur matang itu tadi saya tanya sayurnya apa, jawabannya sayur santan. Nah, ini mungkin jawabannya sebenarnya sama kayak jawaban-jawaban tadi bahwa ya udah jual langsung lauknya saja. Nah, ini buat teman-teman kan kadang-kadang langsung jauh memikirkan untuk berjualan ke orang yang sangat di luar jangkauan. Nanti kalau misalnya saya harus kirim jauh bagaimana? Nanti apakah sayurnya basi? Apakah nanti bisa disimpan? Nah, bagaimana jika dengan keterbatasan sekarang ini mulai fokus untuk memanfaatkan customer-customer yang berada di sekitar? Fokus dengan customer yang tinggalnya di radius maksimal 3 km dulu deh. Karena apa? Sebenarnya kalau bisa mereka juga membeli makanan dari tempat yang lebih dekat, akan lebih senang pastinya. Karena ongkos kirim otomatis lebih rendah dibandingkan sesuatu yang jauh. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya harusnya mulai dipikirkan daripada kayak, oh nanti sayur saya bagaimana. Jadi selain memanfaatkan dengan juga database customer, pelanggan-pelanggan sebelumnya selama ini ada siapa aja sih, itu kan yang kembali ditawarkan, karena mereka sudah kenal produknya. Nah, selain itu adalah tetangga-tetangga sekitar. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan lainnya nih. Oh, oke. Dari Ida yang tadi, yang sempat tanya soal sambal botolan. Selain usaha sambal, saya juga jualan empal gentong. Empal gentongnya kan dikemas dalam satu paper cup. Cuma gimana caranya supaya daging yang sudah dibumbui dan dikeringkan bisa tahan lama lagi? Karena selama ini saya kemas dalam plastik vakum. Nah, kalau penyimpanannya nggak di freezer, gimana tuh, Om? Nggak ada pilihan. Harus vakum dan harus freezer. Untuk seperti itu harus freezer, kecuali di retouch. Itu seperti yang tadi ya. Khusus untuk ya nggak praktis untuk yang soto-sotoan. Yang berkuah itu agak ribet buat retouch untuk handlingnya. Jadi kalau produk-produk ini semua dijadiin satu, di frozen, tinggal nanti dipanasin. Bisa juga misalnya dagingnya dipisah. Nggak dipisah pun nggak jadi masalah. Itu dibungkus, seperti saya beli soto misalnya. Saya beli soto kan dikirim satu kantongan. Semua, ada buntut, ada jeroan, dan segala macam, ya saya masukkan freezer aja. Itu setahun juga saya lupa, nggak ada masalah. Nanti tinggal pada saya mau makan, saya celup air supaya dia lepas, dia mencair bagian luarnya, dibuka, bisa masuk ke mangkok, saya kukus. Atau seandainya mau praktis pakai microwave, saya usulkan kalau dalam keadaan beku itu masuk modelnya taruh yang defrost. Jangan langsung tembak yang panas. Oke. Nah, ini pertanyaannya masih seputar soal packaging lagi nih, Om. Ada orang, Lilis Juhana, ini menjual olahan ikan lele. Jadi ada kerupuk, cheese-stick, terus juga ada nugget lele. Nah, bisa nggak kalau sudah di-packing lalu dikukus, jadi seperti tadi yang Om William sudah ceritakan, lalu didinginkan, kira-kira kuat berapa lama? Ini jawabannya sama untuk semua produk kan ya, Om ya? Sama. Itu kering atau basah? Nugget lele berarti ya saya sih membayangkan sama seperti chicken nugget, hanya saja bahan bakunya beda. Bisa pakai proses pasteurisasi. Hanya memang mesti dites berapa lama, tergantung beratnya, tergantung dianatanya di vakum. Kalau berarti dia bisa lebih cepat. Terus dimasukkan air dingin, air es. Itu bisa tahan lama. Oke.
Nah, ini ada dari Mahda. Ini Mahda dari Black Swan Coffee House. Terkait tren kopi di masa pandemi COVID-19 ini, saat ini kami sudah menerapkan penjualan signature drink, yaitu tadi si kopi susu dengan gula aren dan beberapa varian menu lainnya, dalam bentuk botolan 1 liter. Terus melakukan kerjasama dengan para driver ojek online. Langkah tersebut cukup efektif untuk meningkatkan traffic penjualan online juga. Nah, ini sharingnya Mbak Mahda mungkin bisa diikuti oleh teman-teman yang punya bisnis serupa, baik untuk urusan kopi maupun minuman-minuman lainnya. Ya, Nah, itu jenis kopi-kopi yang ngetren yang kalau nggak salah harganya sekitar 18 ribuan ya. Betul. Ya, kan kopi yang espresso harganya 45.000 satu, ya itu bisa karena jadikan 1 liter masih terjangkau. Ya. Oke, mungkin saya bisa cerita juga kemarin ada teman saya dari coffee shop lain yang juga kalau dia mungkin satu-satunya coffee shop yang sering saya datengin yang nggak punya es kopi susu dengan gula aren. Lumayan orangnya kayak idealis banget. Nah, dia menjual espresso shot dan dia kasih tahu dia cuma bikin 2 jenis beans. Dan satu jenis beans ini dia kasih tahu ini lebih cocok untuk dijadikan black coffee aja. Tapi kalau mau dijadikan white coffee, mau dicampur susu, ini ada beans yang satunya. Jadi dia hanya jual 2 itu dalam bentuk shot, tapi dia sekali jual 6 shot. Jadi orang bisa simpan. Jadi dan dia kasih lihat sih di kertas yang nanti orang-orang bisa baca. Kalau mau bikin ice americano, caranya begini. Hal-hal seperti ini menurut saya selain mendengar dari apa yang sudah dibagikan oleh teman-teman, mencari tahu coffee shop lain, intip Instagramnya, intip sosial medianya, itu juga salah satu cara, karena ketika bisnis kita sama, kita bisa mencari tahu apa yang mereka lakukan, yang bisa kita terapkan di bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian masih ada pertanyaan dari Tommy, nih kayaknya tadi tanya soal buah ya. Kalau misalnya selagi masa COVID-19 ini, apakah usaha cold press juice menjanjikan? Karena jus ini kan nggak tahan lama ya, Om? Iya. Memang seperti yang tadi bilang, ya kebersihan sama ya tergantung individu ya. Individu yang berani minum sesuatu yang nggak perlu dipanaskan, ya oke-oke aja gitu. Karena kalau fresh juice kan paling 1-2 jam sudah fermentasi. Kecuali dimasukkan chiller. Dan itu varian, ada yang cepat, ada yang lama. Oke, untuk Tommy saya juga boleh bantu jawab. Ini saya berasumsi bahwa Tommy sendiri belum punya usahanya ya, ini lagi mau melihat peluang usaha. Tapi yang saya lihat sejauh ini sudah berjalan, cold press, bisnis cold press itu yang jalan tuh yang memang sudah established, artinya mereknya sudah dikenal, sudah punya pelanggan tetap, dan itu pun biasanya mereka lebih banyak jalan belakangan ini dari sesuatu yang sudah dipesan, sehingga mereka tidak banyak membuang, karena mereka hanya memproduksi apa yang sudah dipesan oleh pelanggan tetap. Jadi kalau misalnya nanya apakah menjanjikan, ya dan tidak, tergantung apakah sudah punya calon pelanggan tetap dengan jumlah yang pasti. Karena kalau tidak, menurut saya dengan masa simpan yang sangat rendah itu, potensial untuk fluctuasi banyak sekali. Gitu. Terus, masih dari Vika lagi nih. Kemasan yang paling bagus untuk makanan lauk yang dipanaskan itu apa ya, Om? Dan bisa didapetin di mana? Itu tadi untuk makanan lauk masak habang, iwak rabuk, iwak asin asam manis, ayam rica-rica, opor, dan lain-lain. Plastik kontainer ya? Enggak. Ya kalau nggak ada mesin vakum ya plastik kontainer. Plastik kontainer terus di cling wrap. Oke. Supaya dia kedap. Penting dia harus kedap. Oke, meminimalisir ada udara ya?
Ya, kalau ada udara itu kan ada kelembapan. Pada satu saat dia beku, dia jadi bunga es. Ya memang tidak rusak, tapi biasanya kalau ada bunga es, dia juga ikut menarik kelembapan dari makanan itu gitu. Oke, makanya Jadi biasanya kalau ikan atau ayam kisut jadinya Om ya? Ya, jadi kalau misalnya contohnya kalau ngeluarin makanan yang terbuat dari ikan gitu, sebaiknya satu hari udah sebelumnya dikeluarkan masuk ke chiller, terus berapa jam sebelumnya sudah dikeluarkan dari chiller agar dia masuk ke temperatur ruangan sehingga waktu masak, usahakan makanan kita itu kan bukan makanan seperti Chinese food harus panas banget. Ya. Jadi tinggal diangetin aja sebentar makan. Jadi teksturnya tuh nggak sampai rusak gitu. Tapi kalau dia dari beku terus dikeluarkan taruh di wajan, ya bodol makanannya. Jadi harus pokoknya mindset sekarang ini karena COVID banyak hal yang kita harus rubah dan kita harus belajar. Nggak bisa alami seperti dulu. Gitu. Banyak orang yang nggak punya pembantu seperti kita dan nenek dulu. Dan semua harus sendiri. Ngatur dari cuci, bersih-bersih, dan lain sebagainya, semua dikerjain sendiri. Jadi waktu masak apa itu gimana caranya, semua harus diatur. Ya. Nah, Om, ternyata udah 1,5 jam lewat nih. Sebelum mengakhiri, ini teman-teman masih ada yang mau nanya nggak? Pertanyaannya masih tetap bisa ditulis lewat live chat sini. Buat Om sendiri, apakah ada pesan-pesan nih buat semua teman-teman UMKM dan UKM yang sedang menjalankan bisnisnya? Ini yang usaha kita menjual produk itu benar-benar harus punya kebanggaan ke satu. Kalau kita punya kebanggaan, kita punya integritas. Bahwa kita, orang itu kan nggak melihat kita proses. Proses makanan itu tidak ada orang mau beli mau lihat pabriknya dulu, nggak ada. Harus dari kita sendiri yang dari awal sudah menjamin semaksimal mungkin bahwa makanan itu aman untuk dijual. Ditambah lagi memang dalam keadaan COVID-19 ini kita banyak hal yang susah memprediksi. Seperti tadi adik katakan, ya kita ikutin aja apa yang dilakukan orang yang lain, coba diolah. Karena masing-masing orang punya kendala masing-masing. Dari hal packaging aja udah beda. Pikirannya mau retouch karena belajar dari Google. Coba tanya alatnya, bisa mental semua. Makanya dari awal saya nggak ngomong retouch. Hanya pasteurisasi. Dengan alat dikukus, pakai dandangnya kalau bisa dari bambu. Kalau ada space, kalau bikinnya banyak kan bisa bikin dandangnya bisa banyak masanya. Tapi ya itu harus dimasukkan ke air yang masih ada bongkak esnya. Temperatur itu harus 0. Nah, kita bereksperimen sama-sama. Om, ini ada Ya. Ya, go on. Sorry. Oke. Pertanyaan aja saat bacainnya karena ini kayaknya cukup urgent. Masih tentang packaging. Pernah pakai kemasan botol kaca, tapi kan konsumennya jadi keberatan. Keberatan karena keberatan. Benar-benar berat, maksudnya ketika ditimbang itu kan kalau misalnya harus dikirim beberapa botol, misalnya pembeli. Dibungkus dulu kayak kita tuh kan nggak punya peraturan. Jadi nggak. Di Indonesia itu masih nggak ada peraturan. Di banyak tempat, banyak negara itu kan makanan yang basah, kan kalau nggak salah nggak boleh di dalam plastik, kecuali ada plastik khusus.
Nggak sembarangan plastik, asal ada botol sudah diisi begitu aja gitu. Ketentuannya itu ada, kaidahnya ada. Juga plastiknya juga kita nggak tahu food grade atau enggak. Kalau plastik-plastik biasa itu untuk makanan kering seperti tadi cabai kering apa itu fine-fine aja. Tapi kalau isinya itu lembab, basah, itu kan plastiknya mesti khusus, high food grade plastic container. Memang kalau udah gelas mahal dan berat, sudah pasti. Indonesia itu masih konsumen masih mikirin itu daripada sewaktu kesehatan. Ya, setuju sih. Tapi mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan mengubah mindset itu ya, karena bagaimanapun juga bakal banyak berubah mindset kita. Pernah nggak kita hidup dalam hidup kecil sampai sekarang ini, sehari cuci tangan 20 kali? Pernah nggak kita cuci tangan 20 kali? Diajarin cuci tangan 20 kali selama hidup kita ini? Nggak pernah ada. Tapi sekarang manut semua, cuci tangan terus. Megang apa? Cuci tangan, megang itu. Pacaran aja nggak pakai gandengan sekarang. Oke, Om William, terima kasih banyak buat waktunya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Dan teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya di sesi talk show kali ini. Jangan lupa, ini kan sekarang tentang kuliner, tapi Smesco sendiri masih punya program-program lainnya. Jadi bisa dilihat di Instagram @smescoindonesia, itu berbagai program konsultasi dari mengenai fashion, bisnis, dan lain-lain. Ada semua di sana jadwalnya. Dan untuk sesi saya yang berikutnya masih di hari yang sama, Rabu depan, pukul 1 siang. Dan saya ingatkan kembali, temanya adalah tentang bagaimana mengoptimalkan sosial media dalam memperkenalkan produk dan jasa teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih, semoga semuanya sehat-sehat dan kita semua tahu ini semua pasti akan berakhir, jadi jangan menyerah, semangat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Om. Saya selalu stay home, stay safe, stay healthy. Thank you.